Ya kalau cuman 2 juta 5 juta mah tuh masalah. Ini yang jadi permasalahannya kalau misalkan puluhan juta, yang apalagi kalau misalkan yang tempat tinggalnya jauh, ya gini gue mau duit gitu kan, cash gitu, apalagi dengan jumlah yang banyak besar, aduh kayaknya tuh rada gimana gitu ya. Kenapa sih kalau misalkan sistem udah ada yang online internet gitu kan, kita aja nyicilnya pakai bank gitu kan, maksudnya pakai internet banking, kenapa ini harus pakai cash gitu ketika saat pelunasan? Itu sangat menurut Kang Odi sangat disappointed sih, sangat mengecewakan kalau menurut Kang Odi, karena kita kan niatnya mau lunasin ya, bayar ya, bukan mau kabur loh gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yuk. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan selalu dimudahkan dalam segala hal, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Balik lagi di channel ini Kang Odi. Hari ini hari Senin ya, tanggal 17 Juli 2023. Hari dimana anak-anak pada masuk sekolah nih, hari pertama ya, termasuk Mahesa juga. Tadi Kang Odi sempat nganter dulu Mahesa ke sekolahnya untuk hari pertama ini. Video kali ini Kang Odi mau perjalanan ke kantor dan nanti mungkin akan singgah ke leasing. Alhamdulillah Kang Odi udah melunasi di awal untuk si Yati ini. Alhamdulillah ya, dari rezeki. Jadi Kang Odi mau ngelunasin, mau ngambil sekarang, berarti tinggal ngambil ya. Jadi pelunasannya kemarin di hari Kamis kalau tidak salah, Kang Odi kesana. Dua hari sih sebetulnya. 2 hari dari hari Rabu, karena kemarin ada keperluan juga, jadi sekalian aja Kang Odi mampir ke leasing. Dan hari ini itu pengambilan si BPKB-nya gitu teman-teman. Oke, biar Kang Odi makin semangat, yang belum subscribe mungkin boleh di subscribe dulu teman-teman, buat dukung terus channelnya Kang Odi, biar Kang Odi juga makin semangat kontennya. Dan Kang Odi juga mungkin nanti selama perjalanan ini Kang Odi akan berbagi pengalaman gimana sih proses pelunasan di awal untuk ke leasing ya, untuk lunasin si Yati ini. Karena ini kan si Yati juga kemarin kena restrukisasi apalah pokoknya begitulah, yang pada saat zaman Covid gitu kan. Nah, kalau dia mau berbagi pengalaman aja terkait restrukisasi itu gitu loh, dimana sih efeknya, imbasnya seperti apa. Tapi ini perspektif Kang Odi ya. Ya kalau teman-teman nanti mungkin punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Makanya tonton terus sampai videonya sampai habis. Jadi nanti biar ya mudah-mudahan bisa jadi gambaran lah gitu lah, biar jelas juga gitu kan. Tonton videonya sampai habis. Atau mungkin punya teman-teman punya pengalaman lain terkait pengambilan si BPKB ini ke leasing bagaimana, boleh di komen-komentar aja teman-teman. Siapa nih? Wah, Bogor 1 ya? Bogor 1 lewat kayaknya. Iya dah. Nah, sebetulnya si leasingnya Kang Odi itu kemarin bilang infonya itu dia jam 9 sih baru buka gitu teman-teman. Cuman ini 8.43 ya, Kang Odi habis nganter sekolah dulu Mahesa juga, jadi ya biar sempet gitu nanti ke banknya, ke leasingnya. Jadi sambil berjalan aja gitu teman-teman. Nah ini juga Kang Odi coba POF lagi ya, pasang di head strap. Karena mungkin kemarin Kang Odi pasangnya di chest strap nih pakai sambungan gitu. Nah Kang Odi sekarang pakai yang ini, pakai yang head strap lagi. Sok tuh kalau mau dipayun mah Bapak. Ini kayaknya PLT Bupati Bogor nih. Karena kebetulan PLT Bupati Bogor kan tinggal di daerah sini ya teman-teman. Sok. Mangga Bapak. Ya mangga sok. Oh iya bener, PLT Bupati Bogor nih. Wow. Nggak tahu PLT, nggak tahu ini nih anggota DPR, karena ada 2 pejabat juga sih di daerah Puncak ini, yang tinggal di daerah Puncak ya. Alhamdulillah sih jalur Puncak mah banyak pejabat gitu. Alhamdulillah ya, banyak pejabat-pejabat pemerintahan gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan adanya pejabat-pejabat pemerintahan lebih diperhatikan kembali untuk wilayah Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya. Hah?
Ini Kang Odi tidak bermaksud membawa unsur-unsur politik ya teman-teman. Karena sepintas saja yang ada di pikiran Kang Odi ceplok gitu kan. Aduh. Ya mudah-mudahan Jabar lebih baik lagi, Bogor lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan kemarin sempat spill Instagramnya Kang Emil Jabar 1 ya. Katanya nanti mau ada tol Cianjur Bandung kalau nggak salah ya, Cianjur Bandung gitu. Untuk mengantisipasi macet. Katanya, kalau nggak salah Cianjur Bandung ya. Nah katanya nanti mau dibangun tol juga karena macet di sini. Sebetulnya kalau menurut Kang Odi gitu kan, macetnya sebenarnya dari Jakarta gitu kan. Mungkin kalau mau dibikinkan tol di daerah sini boleh juga nih arah ke puncak. Cuman nggak tahu deh nanti motong kemana. Yang ngerep gunung yang di sebelah kanan itulah mungkin ya. Ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah macet, polemik macet di jalur wisata. Namanya jalur wisata susah sih karena dan memang ini juga jalur satu-satunya teman-teman menuju ke arah puncak ya, wisata puncak. Banyak banget sih di sini tempat wisata puncak, makanya mungkin ya begitu. Nggak ada jalan tol ya jalan sini. Makanya teman-teman dari Polres Bogor itu melakukan sistem buka tutup atau one way gitu teman-teman kalau di puncak. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan kalau ada tol nanti realisasinya bisa mengurangi kemacetan lah kalau yang mau liburan ke puncak gitu kan. Termasuk Kang Odi juga yang mungkin warga sini bisa lebih tenang gitu kalau Sabtu Minggu gitu kan, nggak begitu macet ya. Tapi tetap aja kalau misalkan macet Pak, kalau menurut Kang Odi harus lihat jadwal kalau teman-teman mau naik ke puncak gitu. Kalau untuk sementara ini ya karena belum ada jalan tol tadi. Nah kalau udah agak siang sih jalur puncak nggak sebegitu macet ya. Ya cuman ya begini aja ngangkleng gitu. Dan kebetulan juga ini kan udah jam masuk sekolah, jadi banyak yang berkurang lah kalau untuk yang aktivitas nganterin anak-anak sekolah udah mulai berkurang gitu. Cuman ya mungkin yang ada kerja yang di daerah-daerah sini, warga-warga sini, dan mungkin yang dari Cianjur juga ngelintas lewat sini. Paling itu aja sih ramenya. Dan kalau pertengahan bulan gini mah kemarin juga Sabtu Minggu nggak begitu rame kayaknya deh di jalur puncak itu, alhamdulillah gitu ya. Ya mudah-mudahan sih rame nggak rame bawa berkah dan bawa rezeki buat warga sekitar sini gitu kan. Ya, baik itu yang punya villa, yang jaga villa, atau yang punya warung-warung pinggir jalan yang ibaratnya ya jualan usaha oleh-oleh kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan jadi ladang rezeki lah buat warga di sini, buat teman-teman di sini gitu ya. Oh, udah pada mulai masuk sekolah sih teman-teman. Nanti Kang Odi mungkin kayaknya nggak masuk tol lah ke Bogor kotanya, karena kan kebetulan leasingnya Kang Odi ini kan di Bogor kota ya. Nah, Kang Odi mau berbagi pengalaman terkait masalah pelunasan di awal si Yati ini. Jadi si Yati ini kan sisa sekitar 7 bulanan lagi, itu berkat adanya restrukturisasi apalah pokoknya mah itulah pokoknya mah. Aduh Pak Beliut pokoknya mah yang pas zaman Covid yang teman-teman kalau misalkan si bulanannya itu nggak dibayar full gitu. Jadi kita cukup bayar selama 3 bulan itu di restrukturisasi. Nah, imbasnya adalah jangka cicilan yang bertambah gitu loh. Ini kalau menurut perhitungan Kang Odi sih jatuhnya malah rugi ya. Kitanya sebagai debitur malah rugi. Cuman ya mungkin di satu sisi ketolongnya itu jadi kita nggak perlu bayar full di setiap bulannya itu selama masa restrukturisasi itu. Pokoknya mah lah Beliut. Ya pokoknya selama masa itu jadi Kang Odi nggak bayar full selama 3 bulan gitu. Cukup bayar berapa gitu, kalau nggak salah bunga berjalannya aja itu kalau nggak salah per bulan sekitar 500-an ya. Ya lumayan lah, nambah sekitar 1.500.000 ya. Iya karena per bulan 500 gitu loh kan, harusnya cicilannya kan 3 ribuan ini mobil nih si Atih nih. Nah akhirnya karena restrukturisasi itu jangka waktunya bertambah dan juga tambah biaya itu yang tadi 500.000 per bulan. Di satu sisi mungkin ya dari sisi kita sebagai nasabah ketolongnya kalau misalkan nggak ada uang tambahan kayak misalkan kemarin pas masa Covid itu, jadinya ya nggak begitu berat. Tapi di akhirnya ya kita jadi nambah bulannya tuh nambah 3 bulan karena Kang Odi kemarin ngambil 3 bulan kan si restrukturisasinya itu, yang harusnya bulan Oktober ini lunas, Kang Odi bulan Januari baru lunas inisiatif. Jadi Kang Odi mau lunasin di awal aja selain ya biar hara rampang juga gitu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain silahkan tinggalkan di komentar ya. Mungkin punya pengalaman juga gitu ngelunasin di awal gitu kan, biar lebih tenang aja sih sebetulnya mah gitu kan. Kemarin sih prosesnya ya sempat agak sedikit gimana ya, drama lah, bukan drama sih sebenarnya. Kang Odi pengen jelas aja gitu kan terkait masalah pelunasan itu, dan so far udah dijelasin juga sama pihak leasingnya.
alhamdulillah jadi ada sedikit gambaran gitu loh, yang harusnya bayar sekian gitu, tapi tetap aja lah intinya mah kita bayar sisa. Kalau di si leasingnya Kang Odi ini, kalau misalkan sisa tinggal 7 bulan itu ya dihitung adalah 3 bulan, cicilan bulanannya dikali sisa utangnya berapa lagi nih, berapa lama lagi sisa angsurannya gitu. Dan kebetulan kemarin ya udah ditinggal dikali aja gitu, jadi bukan dihitung yang kalau misalkan bunga pokok ditambah bunga berjalan plus 5% gitu. Nah kalau yang ini plus 5% juga, ada biaya penalti plus 5%, cuman hitung-hitungannya jauh lebih murah ya, beda 100.000 sih kalau misalkan kita pakai sistem yang pelunasan di awal untuk si bayar bunga pokok dan bunga cicilan, bunga berjalan hariannya kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Itu tapi ya so far sama aja sih sebetulnya mah gitu. Cuman kalau menurut Kang Odi ini perspektif Kang Odi ya, karena belajar dari sini juga, belajar dari pengalaman. Kalau ada rezeki mah jujur aja sih Kang Odi pengennya cash gitu kalau beli mobil teh gitu kan. Ya bukannya apa-apa sih kalau cash kan, lebih selain harganya ya udah segitu aja, mengurangi riba juga gitu kan. Dan harganya nggak berubah, karena jujur aja kalau mobil itu kan angkanya berkurang ya, nilai jualnya pun berkurang gitu. Jadi kalau menurut Kang Odi, kalau kita bayar kredit lebih mahal, nanti pas dijualnya malah jatuh gitu teman-teman, nggak sebanding gitu loh. Kalau beli baru apalagi ya berasa banget gitu loh. Tapi kalau menurut Kang Odi sih, kalau memang misalkan boleh nyaranin sama teman-teman gitu kan, lebih baik teman-teman nabung gitu kan, nabung dulu gitu kan, baru nanti kalau misalkan budgetnya udah ada, ya bisa dibeli gitu yang cash gitu, secara cash ya minimal, kalau enggak pakai yang mobil second dulu gitu ya. Tapi dengan catatan mobil yang second itu yang sehat ya kita ya, karena kalau mau beli mobil second itu nggak bisa sembarangan juga sih teman-teman. Karena jujur aja kalau beli mobil second itu menurut Kang Odi, perspektifnya Kang Odi, beli mobil second itu teman-teman harus spare yang namanya biaya tak terduga gitu loh. Biaya tak terduga itu untuk apa? Kayak misalkan kita kan nggak tahu bekas pemakai yang kita beli ini mobilnya seperti apa. Nah itu kita spare dana itu ya buat itu biaya perawatan nantinya seperti apa, buat betulin lah apa. Karena ada saudara Kang Odi juga kemarin beli Innova ya, beli Innova ternyata jebol mesin maticnya itu di tol mana, Karawang kalau nggak salah. Dan itu lumayan sih, namanya matic ya, udah gitu Innova lagi, wah berasa lah gitu kan ya. Mungkin mobil matic sih, cuman kalau menurut Kang Odi sih, kalau menurut Kang Odi memang kalau beli second itu harus spare dana sih sebetulnya, gitu aja. Karena ya itu tadi untuk dana taktis ya, dana taktis. Kalau Kang Odi sih boleh nyaranin gitu. Kang Odi tidak bermaksud untuk merugikan pihak leasing manapun, ini cuma berbagi pengalaman aja dan perspektif Kang Odi ya, ibaratnya opininya Kang Odi ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran gitu loh buat teman-teman yang mau beli cash gitu harus seperti apa. Itu sih teman-teman ya, tidak bermaksud merugikan pihak leasing manapun ataupun bank manapun ya. Kang Odi cuma berbagi opini dan saran aja. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, atau mungkin bahkan ada orang leasing di sini yang nonton, silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Itu Kang Odi agak kecewanya itu ketika mau pelunasan. Ini Kang Odi berbagi cerita ya, nggak tahu di leasing yang lain seperti apa. Ini kebetulan leasing yang Kang Odi pakai seperti itu ya. Dia bilang edisinya itu nggak ada, satu. Yang kedua, bisa ditransfer, tapi dihitungannya ketika transfer itu dihitung adalah 2 hari kerja. Jadi jangkanya 2 hari kerja kalau kita transfer gitu loh. Nah berarti kan sarojing bohong gitu loh kalau 2 hari kerja. Kalau misalkan mepet-mepet di jatuh tempo, jatuhnya nanti malah kena denda ya gitu loh kalau menurut Kang Odi gitu loh, kalau masuknya 2 hari kerja padahal transfernya hari ini, tapi dianggap dihitung sama si leasingnya itu 2 hari setelah Kang Odi transfer. Berarti kan bohong gitu kan, maksudnya bukan dalam artian bohong kumaha, tapi ya intinya malah jadi ribet kalau menurut Kang Odi mah gitu ya. Ini berbagi pengalaman aja. Jadi kemarin Kang Odi itu pelunasan lagi di duit gitu 21 juta anjir ke bank, sombong amat. Dan itu menurut Kang Odi nggak recommended sih, karena teknologi sekarang itu udah banyak internet banking, mobile banking gitu kan. Kenapa harus ngagidik duit gitu aja sih. Itu perspektif Kang Odi ya. Ketika ada sistem yang lebih simple, mudah, kenapa harus bawa duit cash gitu doang ketika kita mau pelunasan gitu loh. Ya kalau cuman 2 juta 5 juta mah tuh masalah. Ini yang jadi permasalahannya kalau misalkan puluhan juta
yang apalagi kalau misalkan yang tempat tinggalnya jauh, gini gue mau duit gitu kan, cash gitu, apalagi dengan jumlah yang banyak besar, aduh kayaknya teh rada gimana gitu ya. Kenapa sih kalau misalkan sistem udah ada yang online, internet gitu kan, kita aja nyicilnya pakai bank gitu kan, maksudnya pakai internet banking, kenapa ini harus pakai cash gitu ketika saat pelunasan? Itu sangat menurut Kang Odi sangat disappointed sih, sangat mengecewakan kalau menurut Kang Odi, karena kita kan niatnya mau lunasin ya, bayar ya, bukan mau kabur loh gitu loh ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi bahan pertimbangan buat para leasing ya kalau mau ngelunasin, karena si orang leasing ini juga cerita ke Kang Odi tuh katanya, bahkan kalau misalkan orang dealernya sendiri pun kalau mau pelunasan tuh mereka minta cash gitu loh. Iya, bukannya gimana ya, bahwa cash ngagidik duit itu bukan sesuatu hal yang gimana ya, kita menjaga lah, namanya menjaga gitu ya. Ya walaupun negara kita nggak se-ekstrim negara luar gitu kan, perampokan apa segala macem, tapi ya namanya jaga-jaga, apalagi sekarang banyak begal apa segala macem ya, amit-amit ya teman-teman, amit-amit gitu loh. Kita kan lebih baik menjaga daripada mengobati gitu loh teman-teman. Tapi ya kembali lagi lah, itu sudah jadi ketentuannya mereka loh. Daripada Kang Odi malas ribut, malas malas debat, ya udahlah, kalau selama masih itu dalam batas wajar gitu kan, ya udahlah, kenelah makarep lah gitu kan. Ya udah, Kang Odi akhirnya ngambil duit cash ke bank gitu kan. Ya itu berbagi pengalaman aja. Kang Odi kemarin ngelunasinnya bawa cash, ngagidik duit gitu ke leasing. Oh lucu lah pokoknya mah, ketika internet udah ada, mobile banking sudah ada, ATM sudah ada, kenapa kita harus masih pakai yang namanya duit cash gitu, ngagidik duit ke bank gitu kan. Ya lucu aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan lah buat bank leasing yang lainnya, kalau mau pelunasan nggak usah harus pakai cash gitu maksudnya teh. Nah mungkin teman-teman punya pengalaman lain terkait masalah pelunasan ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Katanya sih kalau pas pengambilan cukup pakai KTP, atau misalkan bawa KTP si debiturnya aja atau si nasabahnya, walaupun si STNK ini atau si BPKB ini bukan atas nama kita sebagai nasabah. Ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau ngelunasin, mudah-mudahan bisa segera lunas cicilan kendaraannya, apapun itu, kendaraan roda 2, roda 4, mudah-mudahan bisa cepat lunas ya. Dan kalau misalkan Kang Odi boleh nyaranin, kalau bisa cash kenapa harus nyicil sih kalau menurut Kang Odi mah. Ya belajar dari Kang Odi. Ya di subscribe dulu yang belum subscribe, buat dukung terus channelnya Kang Odi biar Kang Odi juga makin semangat. Kita tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Nanti kita akan proses pengambilan BPKB-nya seperti apa. 3 days later. Udah janjian ya? Ayo ngambil BPKB. Oke, jadi udah selesai. Ini kita udah selesai dan dikasih penawaran lagi dong. Kasih penawaran katanya kalau mau disekolahin lagi biar pinter, bisa dipakai. Sorry nih Kang Odi nggak bisa rekam karena gak enak juga lah kalau sama ini apa-apa. Cuman berbagi pengalaman aja buat ngambil, ternyata nggak ribet. Cuma tinggal masukin, kasih KTP, terus kemudian nanti tanda tangan segala macam. Habis ngasih kita KTP, dokumen segala macam, terus kemudian tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi begitu, alhamdulillah lunas. Oke. Si hati udah lunas. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang mau ngelunasin, cicilannya ke leasing, ke bank. Mudah-mudahan lancar lah teman-teman juga, dimudahkan segala urusannya ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan ini Kang Odi butuh waktu 3 hari untuk pengambilan. Jadi kemarin pas pembayaran itu masuk di hari Kamis dan diambilnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu dihitung sama dia, dan hari Senin ini baru bisa diambil gitu teman-teman. Kalau misalkan kemarin dibayar di hari Rabu, hari Sabtu udah bisa diambil sebenarnya gitu teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau melakukan pelunasan di awal untuk si cicilannya teman-teman, kendaraannya teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan menjadi acuan buat teman-teman, serta memberikan inspirasi lah tentunya. Mudah-mudahan bisa menghibur juga. Sekian dulu video dari Kang Odi ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dadah.